Matahari mulai terbenam ketika Ridwan, seorang perwira polisi yang telah mengabdi selama lebih dari 2 dekade, memandang keluar jendela kantornya. Cahaya oranye menembus tirai tipis dan menciptakan bayangan panjang di lantai. Namun, di dalam hatinya tak ada ketenangan seperti yang dilukiskan senja. Pikirannya bergelut dengan satu kasus yang telah membelenggunya selama berbulan-bulan. Penculikan anak yang terjadi berulang kali di kota itu. Korban terbaru, seorang anak perempuan berusia 7 tahun bernama Arina, hilang tanpa jejak, dan seperti kasus-kasus sebelumnya, tidak ada petunjuk pasti. Kota yang dulu damai itu kini dirundung teror. Orang tua mulai takut mengizinkan anak-anak mereka bermain di luar rumah. Ketegangan semakin memuncak, dan tekanan dari atasannya semakin kuat. Ridwan tahu, dia harus menyelesaikan kasus ini sebelum korban bertambah. Namun, petunjuk yang ada sangat sedikit, hampir nihil. Dia mengambil napas dalam-dalam. Sebagai detektif veteran, Ridwan selalu percaya pada instingnya. Ada sesuatu yang tidak biasa dalam kasus ini, sesuatu yang membuatnya tidak nyaman sejak awal. Para penculik tampaknya sangat profesional. Tidak ada kesalahan, tidak ada jejak yang tertinggal. Namun, satu hal yang membuat Ridwan terusik. Setiap anak yang diculik berasal dari keluarga kaya, tetapi tak pernah ada permintaan tebusan. Mengapa? Malam itu, Ridwan memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih berani. Penyelidikan konvensional tidak lagi cukup. Dia harus masuk lebih dalam, dan untuk itu, dia harus menyamar. Dengan menyelidiki kelompok penjahat bawah tanah yang diduga terlibat dalam penculikan ini, Ridwan mendapatkan akses ke sebuah organisasi rahasia yang dikenal dengan nama Kobra Hitam. Organisasi ini telah lama menjadi misteri bagi kepolisian, terlalu licin dan sulit dijerat. Tapi kali ini, Ridwan yakin Kobra Hitam terlibat. Ridwan menciptakan identitas baru untuk dirinya. Namanya adalah Doni, seorang mantan narapidana yang dikenal sebagai penipu ulung dan ahli menyelundupkan barang-barang ilegal. Dengan bantuan seorang informan yang terpercaya, ia berhasil merangsek masuk ke dalam jaringan organisasi tersebut. Tidak mudah. Setiap langkahnya diawasi, setiap gerak-geriknya dia pertaruhkan nyawanya. Tetapi Ridwan bertekad, tak ada yang lebih penting baginya selain menyelamatkan Arina dan menghentikan rantai penculikan ini. Minggu demi minggu berlalu. Ridwan semakin dalam masuk ke dalam organisasi, menjadi bagian dari operasi-operasi kecil mereka, dan akhirnya berhasil mendapatkan kepercayaan dari salah satu petinggi Kobra Hitam. Seorang pria bernama Anton. Anton adalah orang yang penuh tipu daya, licik, dan sangat waspada terhadap siapapun yang baru. Namun, Ridwan berhasil membangun reputasi sebagai Doni yang tak bisa digoyahkan. Suatu malam, setelah beberapa kali bertemu di bar-bar bawah tanah, Anton mulai membuka diri. Di tengah kepulan asap rokok dan suara bising musik, Anton memberi isyarat kepada Ridwan untuk mengikutinya keluar. Di dalam sebuah mobil hitam yang terparkir di sudut gelap kota, Anton berbicara dengan suara rendah. Besok malam, kita akan menjalankan operasi besar, katanya sambil menyalakan rokok. Ada anak kecil yang akan dikirim. Kalau lo siap, lo bakal ikut. Jantung Ridwan berdegup kencang. Ini adalah petunjuk pertama yang jelas tentang penculikan itu. Siapa anak itu? Ridwan berpura-pura bertanya dengan acuh tak acuh. Anton memicingkan mata. Bukan urusan lo. Yang penting, kalau operasi ini sukses, kita semua kebagian untung besar. Keesokan harinya, Ridwan bersiap. Ini mungkin menjadi kesempatan terakhirnya untuk menemukan Arina sebelum terlambat. Dengan hati-hati, dia merencanakan setiap gerakannya. Satu kesalahan kecil, dan dia bisa kehilangan nyawanya. Atau lebih buruk lagi, nyawa Arina bisa terancam. Dia menghubungi rekan-rekannya di kepolisian, mengatur rencana cadangan jika sesuatu terjadi, tapi dia tahu, pada akhirnya dia akan sendirian di lapangan. Malam itu, di sebuah gudang tua yang terletak di pinggiran kota, Ridwan berkumpul dengan para anggota Kobra Hitam lainnya. Mereka menunggu dengan sabar hingga sebuah van hitam berhenti di depan pintu. Seorang pria bertubuh kekar keluar dari van,
menyeret seorang anak kecil yang diikat dan matanya tertutup. Ridwan menahan napas. Itu Arina. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, tetapi dia masih hidup. Di tengah kesibukan anggota Kobra Hitam yang mulai mengemas barang-barang untuk pengiriman, Ridwan menyadari bahwa ini adalah saat yang tepat. Dengan cekatan, dia mendekati Arina, yang duduk di pojok gudang, dijaga oleh satu orang pria bertubuh kurus. Ridwan menggunakan seluruh kemampuan bela dirinya yang telah diasah selama bertahun-tahun, menjatuhkan pria itu tanpa suara, dan menarik Arina ke dalam bayangan gelap. Namun, saat ia hampir berhasil keluar dari gudang, sesuatu terjadi yang sama sekali tidak diduga Ridwan. Anton muncul dari kegelapan dan menodongkan pistol ke arahnya. "Gue udah lama curiga sama lo, Doni," kata Anton dengan suara dingin. "Lo pikir gue nggak tahu siapa lo sebenarnya?" Ridwan terdiam. Dia mencoba mencari celah, tapi situasinya terlalu genting. Di belakang Anton, ada 4 anggota Kobra Hitam lainnya yang siap menarik pelatuk. "Serahkan anak itu," Anton melanjutkan. "Dan mungkin gue akan biarin lo hidup." Ridwan tahu bahwa saat ini hidupnya benar-benar berada di ujung tanduk. Namun, ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri yang sedang dipertaruhkan, nyawa Arina dan keadilan bagi semua anak yang telah menjadi korban. Dengan cepat, dia menarik Arina lebih dekat kepadanya, melindungi anak itu dengan tubuhnya sendiri. "Aku tidak akan membiarkanmu menyentuh dia," kata Ridwan tegas. Suaranya tetap tenang meskipun jantungnya berdegup kencang. Anton tersenyum sinis. Pilihan yang salah. Tepat saat Anton hendak menekan pelatuk, suara sirine polisi terdengar dari luar. Ridwan telah berhasil memanggil bala bantuan sebelum menyusup ke dalam gudang. Suasana menjadi kacau balau. Anggota Kobra Hitam berlarian, mencoba melarikan diri, sementara Anton mengumpat keras, menyadari bahwa jebakan telah dipasang. Dalam kekacauan itu, Ridwan bergerak cepat. Dia berhasil menjatuhkan Anton sebelum pria itu sempat menembak, lalu segera membawa Arina keluar dari gudang. Polisi segera mengepung lokasi dan menangkap anggota Kobra Hitam yang tersisa. Ketika semuanya usai, Ridwan duduk di ambulans sambil memandangi Arina yang sudah berada di pelukan ibunya. Matanya lelah, tetapi hatinya lega. Misi penyamarannya berakhir dengan sukses, meski nyaris kehilangan nyawanya. Namun, di balik keberhasilannya, Ridwan tahu bahwa masih ada banyak misteri yang belum terpecahkan. Kobra Hitam bukan hanya sekadar organisasi kriminal biasa. Mereka lebih licin dan terstruktur daripada yang dia bayangkan. Tapi untuk malam itu, dia mengizinkan dirinya untuk merasa puas. Arina telah kembali, dan itu sudah cukup baginya untuk sementara waktu. Namun, Ridwan tahu, permainan ini belum benar-benar usai. Intrik yang lebih besar menunggunya di depan.